Saya bernama Persadaan Andreas Sitepu, Bere Ginting, ya, Kempu Sitepu lagi, Binuang, Sembiring Milala. Nah, ngerti kalian apa yang saya maksudkan? Kalau Kempu itu dari Bebere Mamak, kalau Binuang itu dari Bebere bapak kita. Nah, ini yang harus kita kenal di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Karo. Nah, maka saya sangat mencintai GBKP karena tidak bertentangan dengan adat istiadat Karo, malah kan sejalan dia. Saya berasal dari Kampung Gamber, itu di bawah Gunung Sinabung, ya, yang sekarang sudah dikosongkan karena erupsi. Nora di rumah itu Seriaman Brutarigan. Ide adanya perpulungan itu bukan dari saya, ya, tapi dari Pendeta Salomo. Setelah membuka kunci di rumah, kami sudah tinggal di Depok. Selesai makan siang, akhirnya pendeta menganjurkan, coba dicari, barangkali sudah banyak orang Karo di Depok ini, sehingga bisa didirikan perpulungan GBKP. Nah, rupanya yang mertua saya, Bolang Nita, mendengar percakapan kami, sorenya saya diperkenalkan dengan KP Peranginangin. Dia dari anggota Tanjung Priok yang sudah lama ke Depok ini, sehingga diperkenalkan supaya kami bisa mendata orang Karo, ya, di Depok ini supaya bisa diadakan perpulungan GBKP, ya. Setelah perkenalan itu, tapi tidak berkelanjutan. Nah, akhirnya datanglah Bapak Andi, kemudian Bapak Karmen Tarigan, dan juga Ranggas datang ke rumah mengundang saya untuk ikut perpulungan Karo Simalem di Depok. Nah, di dalam perpulungan itulah saya teringat, karena dari KP Peranginangin nggak ada kelanjutan, maka di situ saya kemukakan. Ada ide dari ketua klasis supaya ada perpulungan di sini, GBKP. Bagaimana? Saya bilang kan, baru di perpulungan itu di rumah Bapak Darta Ginting, ya. Disitulah dikemukakan ini, baru dikesepakati supaya adanya Natal di rumah Gintar Milala. Itu kalau tidak saya salah, itu tanggal 19 Desember, ya, 1979 itu kan. Nah, di situ berkumpullah semua orang Karo, dan disitulah mulai lagi dibicarakan bagaimana kalau kita lanjutkan dengan perpulungan Jabu-Jabu. Nah, itu dilanjutkan di rumah perpulungan Jabu-Jabu tanggal bulan Januari, kalau tidak saya silap tanggal 20 Januari di rumah Dr. Andus Mendan Ginting. Kalau gini banyaknya, ya saya rasa sudah bisa dibuat pengurus, kata pendeta. Maka terpilihlah Mendan Ginting sebagai ketua koordinator, nggak ketua waktu itu, ya, koordinator, Gintar sekretaris, saya bendahara. Kemudian Mama Suruhan SH jadi pembantu, 4 orang kami waktu itu kan. Nah, baru bulan berikutnya, berarti Februari kira-kira itu, ya, lupa saya tanggalnya, maka dilakukanlah kebaktian pertama di rumah kita di Jalan Meluntas 121, ya. Nah, di situ diundang, waktu itu saya undang JK, saya katanya ya, karena ini adalah ide dari ketua klasis, lebih baik ke ketua klasis katanya kan. Maka saya akhirnya menjumpai Pendeta Salomo bahwa apa yang disarankannya itu sudah bisa terlaksana di Depok supaya dia mau berkhotbah. Nah, dia pun bersedia. Akhirnya berkhotbahlah dia yang pertama berkhotbah sebagai calon perpulungan lah istilahnya, ya, belum lagi perpulungan, ya. Nah, kemudian bulan berikutnya juga masih di rumah kita di Jalan Beluntas, ya. Nah, pada
bulan berikutnya di Jalan Beluntas itu kebaktian yang kedua kali, itu ada, lupa saya namanya, marganya Miliala, dia di PDK bekerja kan. Dia sarankan bagaimana kalau kalian di sekolah. Nah gitu kan. Nah baru kalau begitu ya pengurus-pengurusnya, karena ada saran dari dia, rupanya dia mengenal juga barangkali camat, kita minta surat ke camat, bisa dipakai sekolah itu. Jadi tahun 80 sampai 81 kita udah kebaktian tiap minggu di sekolah ya. Jadi dipilihlah pertua diaken lengkap. Nah, di situ sudah dibuat namanya ketua calon perpulungan. Nah, di sekolah itu. Jadi calon ketua calon perpulungan itu Mendan Ginting kembali sebagai pertua, Gintar juga sebagai sekretaris, saya juga tetap sebagai bendahara ya. Kemudian Asia terpilih sebagai diaken sama Mama Suruhan. Itu yang mulai-mulai kami sebagai pertua diaken permulaan dalam calon perpulungan ya. Nah, akhirnya rapat, lupa saya di rapat klasis apa, tapi di situ ditetapkan bahwa bukan klasis lagi singep kami, tapi Celilitan. Nah, disitulah pergeseran waktu itu terjadi. Nah, itu orang Celilitan militan sekali, saya lihat waktu itu ya. Karena pernah ada hanya 3 orang kami hadir, diteruskan khotbahnya gitu kan. Dari situ saya lihat luar biasanya pula Celilitan mengep kita di sini kan. Jadi bukan banyaknya orang, tapi 2-3 orang katanya. Asal ada yang berapa, aku hadir kata Tuhan katanya, itu Semyon Manik itu dulu ya. Nah, dari pertua Celilitan. Nah, itulah berjalan terus. Akhirnya dibuatlah larangan tidak boleh lagi di sekolah. Nah, sebelum larangan itu, karena udah kita jadi calon perpulungan di bawah Kepen Celilitan, kita sudah membeli tanah. Nah, di dalam membeli tanah, nah itulah terlibat beberapa keluarga. Saya libatkan, termasuk Bapak Du, ya. Nah, maka dia katanya setelah terbeli tanah ini, tanah gereja kita ini, maka saran Bapak Du dibuat kebaktian permulaan untuk mengumpulkan dana untuk membangun gereja, karena udah ada larangan. Waktu itu belum ada larangan, masih kita mau usahakan memperpanjang waktu itu. Nah, dapat tanah ini, dapat biaya untuk membangun gereja kan gitu, sehingga sudah bisa nanti didirikan gereja darurat. Nah, waktu membeli tanah ini, di situ satu penyertaan Tuhan itu yang saya rasakan. Lurah meminta supaya atas nama perorangan. Saya minta itu jangan Pak, karena ini kami benar-benar mau mendirikan gereja, karena itu harus dalam nama gereja. Loh, kalau itu biayanya mahal katanya kan, nggak menjadi masalah, berapapun biayanya kami akan coba memberikannya. Akhirnya dapat bahwa tanah atas nama GBKP. Nah, itu yang membuat kita waktu itu merasa penyertaan Tuhan yang pertama yang saya benar-benar saya rasakan ya. Nah, kemudian hambatan yang kedua dan penyertaan Tuhan yang saya rasakan itu waktu dibangun gereja itu dari Sospol itu dilarang. Ayo kita tengok gereja itu, saya bilang sama Mama Nita kan. Kami ke sini, tahu-tahu di sini udah sampai Sospol itu. Wah, ini salah satu pengurusnya. Ayo kita ke wali kota katanya kan. Nah, saya bilang ya Pak, saya seorang guru, ke kelas nggak pernah saya pakai sendal, apalagi kantor wali kota. Saya pasti datang. Saya harus berpakaian dulu ke rumah, gitu kan. Diizinkan kan. Nah, saya tidak tahu apa yang harus saya buat. Tuhan, itulah doa saya. Teman-teman saya masih kerja semua, saya sendirian.
Karena itu tolong saya Tuhan, saya harus menghadap wali kota. Itu cuma doa saya. Ya, sampai saya di kantor wali kota, begitu ramai apa gitu, baru diketok wali kota dari depan. Kita dengarkan apa, ini sudah datang pengurus dari gereja itu, katanya kan. Nah, saya hanya bercerita, Pak Wali Kota, kami tidak pernah sembunyi. Mulai dari kami berkebaktian di sekolah, kami melapor ke kecamatan. Dan kami juga sudah mempunyai tanah atas nama GBKP. Jadi tidak pernah kami sembunyi. Nah, mau saya tolong gitu kan, kami sudah dilarang di sekolah meneruskan kebaktian. Karena itu kami mau membangun gereja sementara. Mau saya bilang tolong supaya jangan dihentikan tukang itu, udah duluan wali kota marah dari depan. Sampai itu suaranya melengking, saya juga kaget kan. Itu namanya orang yang sedang makan, kita ambil piringnya, katanya kan dari depan sana kan. Saya pun kaget kan, yang tadi bersuara rame sepi kali di wali kota itu kan. Nah, di situ saya merasakan penyertaan Tuhan itu melalui doa kan. Doa saya kan, saya tidak tahu Tuhan apa yang harus saya katakan. Menjelaskan hanya bercerita. Tahu-tahu wali kota marah. Coba siapa yang menyuruh dia wali kota marah? Saya tidak kenal wali kota kan. Nah, baru diam semua, baru dia tanya, benar bahwa tanah itu sudah atas nama GBKP? Benar Pak. Kalau gitu bisa berani Bapak bertanggungjawabkan? Berani Pak, besok pun bisa diantar. Oh ya, besok diantar itu semua surat-surat yang dari pemerintah, katanya kan. Besoknya dia suruh panitia mengantar ke wali kota kan. Nah, di situ di posisi gitu kan. Kalau bangun gereja yang permanen harus minta izin gitu kan. Dan ada parkiran, itu saya ingat itu dibuatnya di posisi di situ kan. Nah, itu penyertaan Tuhan yang saya rasakan yang luar biasa. Penyertaan Tuhan lagi yang luar biasa, yang kedua yang saya alami, itu waktu membangun ini. Nah, itu kami udah keliling begitu untuk ke klasis dan minta izin ke klasis. Supaya ada basar klasis untuk memberikan bantuan, dikumpulkan semua orang GBKP seklasis gitu kan. Nah, ketua klasis katakan, itu jangan kamu harap bisa berhasil. Biarpun kami izinkan kamu membuat gitu, katanya kan. Karena jangan kamu harapkan bisa nanti hasilnya itu membangun gereja. Ya, itu nggak menjadi masalah, saya bilang kan, saya jawab. Asal diizinkan kami bisa melakukan itu kan, pengumpulan dana secara klasis. Nah, akhirnya lakukanlah di pertanian pengumpulan dana itu. Nggak banyak orang datang. Nah, tapi yang kami hubungi yang utama masih keluarga juga, ya, yaitu Kapri Bangun. Alex Bangun anaknya kan. Waktu sampai di sana saya ditemuinya. Alex bilang, "Kila, saya dengan teman-teman saya sudah siap 25 juta. Nah, kemudian datang bapaknya, dipanggilnya saya. Bagaimana rencanamu membangun gereja itu, katanya kan. Saya dengar dari panitia pembangunan bank dibuat dengan sistem baja. Saya nggak tahu apa gitu pekerjaan saya kan, karena katanya supaya bisa berangsur dibangun. Oh ya begitu katanya. Iya bang, bilang kan. Mulailah lelang-lelang kan. Hanya sedikit orang. Abang itu bilang 5 katanya kan. Nah, sembayang, pertua sembayang, pilihan sembayang dari Ciputat, ya, dikiranya 5 juta. Berapa kau bilang, katanya? 5 juta bang.
50 juta. Waduh, kaget kami semua. Nah itulah yang luar biasanya saya rasa apa kan. Sehingga terkumpul kalau begitu di luar apa itu dari abang itu sendiri 50 juta, anaknya 25 juta, secara keluarga 10 sudah 85 juta. Nah, ini saya ceritakan, tapi itu keluarga. Abang itu adalah kalimbubu dari abang saya yang tertua. Nah, kemudian Mama Atar Siberau dari Mama Anita kalimbubu, kan begitu. Nah, itu terlibat semua. Jadi bukan sengaja saya mau mengapakan mereka, tapi mereka lah yang benar-benar memberikan perhatian di dalam membangun gereja ini. Termasuk Bapak Nu, itu luar biasa, Bapak Noni. Nah, itu termasuk itu di sini dulu yang mendukung semua saya kan. Sehingga saya pun tidak merasa sendirian gitu kan. Ada dukungan dari teman-teman gitu dan juga dari keluarga. Sehingga terbangunlah ini. Yang ketiga, urusan izin. Nah, itu dengan jet player. Nah, itu bisa kamu konsultasi apalagi dengan jet player. Dia bilang, "Ma, kamu harus ikut karena katanya harus dibikin lagi izin baru," gitu kan. Izin dari bupati aslinya udah saya serahkan ke Runggun karena saya nggak melibatkan diri lagi kan, nggak lagi saya menjadi komisi pembangunan gereja. Nah, saya berikan ke Runggun. Rupanya hilang. Nah, karena itu bercerita kamu saja nanti, Ma, kata jet player kan gitu. Nah, saya cerita sama Mama Anita. Rupanya Mama Anita di fotokopinya. Nah, ada fotokopinya sama aku, kata Mama Anita kan. Nah, baru fotokopi itulah kami bawa dengan jet player ke lurah. Nah, di situ lalu rapat. Ini kan udah izin prinsip. Ini aja kalian bawa ke wali kota, pasti akan keluar katanya kan. Nah, itulah penyertaan Tuhan lagi yang saya rasakan. Sehingga izin ini dan izin tanah semua bisa berjalan dengan baik. Seperti tadi juga Alex, ini yang apa kata, bukan saya mendirikan, saya bilang. Tapi Tuhan. Itulah 1 Korinti 3 ayat 6-8. Coba kamu baca. Jadi bukan saya, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Menanam memang dipakainya kan. Nah, itu sampai sekarang semua yang bekerja, termasuk kalian panitia-panitia, itu dipakai Tuhan kan. Sebagai kawan sekerjanya, sebagai panitia kayak, sebagai pertua kayak, sebagai apapun itu, sebagai ahli IT ini semua, itu sebagai kawan sekerja Tuhan. Itu 1 Korinti 3 ayat 6-8 itu ya. Nah, jadi bukan saya, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Menanam memang dipakainya kan. Nah, itu sampai sekarang semua yang bekerja, termasuk kalian panitia-panitia, itu dipakai Tuhan kan. Sebagai kawan sekerjanya, sebagai panitia kayak, sebagai pertua kayak, sebagai apapun itu, sebagai ahli IT ini semua, itu sebagai kawan sekerja Tuhan. Itu 1 Korinti 3 ayat 6-8 itu ya. Nah, itulah pegangan saya. Karena itu saya percaya bahwa benar-benar kalau kita dengan ketulusan hati menyerahkan diri kepada Tuhan, Dia akan menuntun kita dan memberikan jalan-jalan keluar. Nah, itu untuk kalian generasi muda, jangan takut ya. Masa depan itu udah jelas dikatakan dalam Alkitab. Makin banyak tantangan ya. Tapi jangan takut, asal kita tetap berpasrah ya. Kita mau jadi kawan sekerja Tuhan ya. Nah, paling yang berkesan bagi saya adalah
apa yang dilakukan pendeta EP. Ya, dia 11 tahun bersama kita di sini sebagai konsultan gereja ini. Saya sebagai ketua 3 periode. Nah, apa yang dilakukannya itu luar biasa saya lihat. Dia mengunjungi setiap jemaat gitu kan, apa masalah dan apa kan, dan kemudian ada tim-tim yang dia buat gitu kan. Nah, baik dalam mengajar apa begitu, mulai sermon dan sebagainya kan. Nah, itu yang luar biasa saya lihat dari pendeta EP waktu itu. Puji Tuhan, mengenang 37 tahun. Ya, tanggal 16 Agustus 1985 sampai 27 Juli 1996. Selama 11 tahun. Bersyukur sekali dapat bersekutu dengan perpulungan Simelias GBKP Runggun Depok Lenteng Agung. Mengapa? Yang pertama, saya tugas rangkap pagi sampai siang di Lembaga Alkitab Indonesia, sedangkan sore sampai malam bersama GBKP Runggun Depok Lenteng Agung. Kedua, Lembaga Alkitab Indonesia tidak menyediakan perumahan, dan GBKP Depok Lenteng Agung mediate dengan menyediakan tempat di Jalan Kenari Depok Utara yang relatif dekat dengan gereja. Ketiga, bekerja sama dengan Pertua Diaken yang cukup kompak dan melayani dengan hati. Secara khusus, Ketua Runggun Pertua Emeritus P.A. Sitepu. Keempat, dari 4 tipe, ada 2 tipe yang bersama dengan saya, yaitu orang yang mau dan mampu, dan orang yang tidak mampu tapi mau. Tidak ada yang mampu namun tidak mau, atau yang tidak mampu dan tidak mau. Kelima, generasi muda Permata cukup kompak, baik acara suka maupun acara duka, tampil dengan pelayanan yang prima, termasuk membersihkan gereja yang kala hujan masih becek dan berlumpur, dengan program jebol, jemput bola. Karena itu tidak heran kini mereka ada yang menjadi serayan Tuhan. Berbicara tema TDHT bersekutu, pada awalnya bukanlah masalah iman, tetapi lebih ke karawan. Artinya ke gereja sama dengan berjumpa dengan orang-orang karo. Masuk ke gereja, langsung berbicara dengan yang di sampingnya, yang di depannya, yang di belakangnya, sehingga suasana ramai di dalam gereja. Ke gereja bukan pertama-tama mau bertemu dengan Tuhan dalam doa dan penyembahan, namun sampur tedah hati adinggo jumpa ras teman-teman. Jadi persekutuan lebih bersifat serikat tolong-menolong, STM. Sehingga kalau ada masalah keluarga atau bisnis, langsung berdampak, berpengaruh, terbawa-bawa ke dalam gereja. Syukur sekali, walaupun sedikit-sedikit ada gesekan dari luar, karena serayan sebagai tim kerja kompak dan kepemimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, artinya selalu dalam kebersamaan, walau ada perbedaan dalam pembagian tugas, tetap saling mengisi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Karenanya, waktu 11 tahun saya jalani dengan tidak merasa jenuh, tidak merasa lelah, tidak merasa bosan. Saya nikmati. Memang kondisi keuangan biasa-biasa saja, sesuai dengan kondisi jemaat. Artinya masih dapat menopang jalannya program. Menjadi anggota jemaat sesungguhnya adalah pemberian Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan kita anggota jemaatnya.
Secara teologis, kita tidak menjadi anggota jemaat Tuhan karena kita menggabungkan diri dengan GBKP Depok Lenteng Agung. Gereja Tuhan hanya satu. Tuhanlah yang menjadikan kita anggota gerejanya itu. Oleh anugerah Tuhan semata, dengan pertolongan Roh Kudus, dalam proses selanjutnya ada perubahan dari kekaroan saling tolong-menolong ke masalah iman, melaksanakan tugas gereja, koinonia, marturia, dan diakonia. Bersyukur sekali dan bangga masih dapat menyaksikan dengan mata kepala sendiri yang sederhana tumbuh kembang baik secara fisik maupun kerohanian dan mekar GBKP Rubun Studio Alam. Saya sangat mengapresiasi kreativitas dan inovasi yang dilakukan GBKP Rubun Depok Lenteng Agung. Hal ini tercatat dalam 2 buku, yakni 25 tahun GBKP Depok Lenteng Agung berbuah di dalam dia, dan 30 tahun GBKP Depok Lenteng Agung berbuah bagi dia. Tak terasalah, tepat 21 November ini 40 tahun GBKP Depok Lenteng Agung. Luar biasa. Kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan patuh pada protokol kesehatan merubah mindset bahwa mengikuti kebaktian di gereja dengan tatap muka onsite punya nilai yang sama dengan mengikuti kebaktian di rumah secara virtual. Karena keadaan ini sudah berlangsung 2 tahun lebih, sehingga jemaat bisa saja tenggelam dalam zona nyaman mengikuti kebaktian dan kegiatan gerejawi di rumah saja dengan santainya. Syukurlah, kini kondisi sudah jauh lebih baik. Kini sudah dimungkinkan mengikuti kebaktian di gereja dengan tatap muka onsite dengan terbatas sesuai level PPKM. Hadir bisa onsite 75%. Biarlah saudara-saudaraku, Paskah tahun 2022 ini membangkitkan semangat GBKP Depok Lenteng Agung untuk RTDHT Jumpa Ras Tuhan yang sudah berkorban sampai mati di kayu salib untuk keselamatan umatnya, termasuk kita yang percaya GBKP Depok Lenteng Agung. Dengan mindset yang baru sebagai subjek pelayanan, biarlah kegiatan yang diikuti 40% bangkit menjadi 75%. Kehadiran jemaat baik di gereja, PJJ, PA kategorial. Paskah merubah mindset rekreasi atas kreasi. Adam yang dilambangkan sebagai bapa orang berdosa, sehingga kita semua berada di bawah kuasa dosa. Di dalam hubungan dengan Adam, tiap manusia telah berdosa, dan akibat dosa adalah kematian. Sebaliknya, Kristus disebut sebagai Adam yang kedua, yang memulihkan dan menghidupkan kembali. Adam yang pertama adalah makhluk yang dihidupkan, sedangkan Adam yang kedua adalah roh yang menghidupkan. Oleh dosanya, Adam yang pertama merusak ciptaan, sedangkan oleh kebangkitan Adam yang kedua memulihkan ciptaan. Semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah perbuatan Allah berupa rekreasi penciptaan ulang atas kreasi penciptaan. Untuk menapak masa depan, Yesus menekankan perumpamaan pokok anggur yang benar. Kristus
adalah pokok anggur yang benar, sedangkan kita adalah ranting-rantingnya. Hanya dengan tinggal di dalam pokok anggur itulah ranting-ranting akan berbuah. Ke depan tentu masih banyak tantangan dan pergumulan yang akan dihadapi, termasuk revolusi industri 4.0, digitalisasi dan otomatisasi. Tapi ingat, lepas dari pokok anggur, pasti ranting-ranting itu tidak dapat berbuat apa-apa. Akan kering, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Karenanya, persiapkanlah diri menyambut revolusi industri 5.0 yang antitese. Karena akhirnya semuanya terasa hampa, ibarat debu tanah saja. Kembali ke Kejadian 2 ayat 7. Hanya dengan relasi, persekutuan yang baik dengan Tuhan, semua punya nilai dan makna. Last but not least, pada kesempatan ini, kami keluarga Pendeta EP Sembiring mengucap terima kasih atas persekutuan indah bersama GBKP Depok Lenteng Agung selama 11 tahun. Simpang 6 Ikaban Jahe, Simpang 4 Deher Subakti, Adikata di Bata tetap sipake, kegiatan gereja malir la terambati. Megersing kepaikan pertasak Galuh, Galuh sentandan ercika-cika. 40 tahun anugerah di Bata naruh, katakan bujur ras lebih menjingkat. Pedua bergikan gotasak tape, tang-tangna buka melas kepe. Di Bata si tetap erkelengate, tuliskan buku karena Tuhan si perkuahate. Servian Domino cum omni humilitate. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Selamat Paskah, salam sehat, damai di hati, Sole Deo Gloria. Mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya
ku